Oke, coba Anda bayangkan ini. Kenapa Anda rela antri berjam-jam untuk iPhone terbaru, tapi nggak akan melakukan hal yang sama untuk ponsel merek lain yang spesifikasinya mungkin mirip atau bahkan lebih bagus? Atau kenapa Anda merasa lebih nyambung sama satu merek kopi, padahal dari segi rasa ya, mungkin bedanya tipis-tipis aja dengan yang lain. Nah, pertanyaan kenapa di balik pilihan-pilihan kita itu yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Betul. Kita akan membedah salah satu gagasan paling berpengaruh di dunia bisnis dan kepemimpinan dalam dekade terakhir, yang datang dari buku legendaris Simon Sinek, Start with Why. Betul sekali. Dan dari sumber-sumber yang kita pegang, misinya jelas. Kita mau membongkar argumen Sinek bahwa kebanyakan dari kita, termasuk perusahaan-perusahaan besar, itu beroperasi dengan cara yang salah. Kita terlalu sibuk dengan apa yang kita lakukan, dan lupa bertanya, mengapa? Jadi hari ini kita akan jadi detektif. Kita akan selidiki apa yang membedakan merek yang punya jiwa dari yang terasa kosong. Mari kita mulai dari diagnosis pertama, Sinek. Diagnosisnya cukup provokatif ya. Menurut Sinek, pada dasarnya hanya ada dua cara untuk memengaruhi perilaku orang lain. Lewat manipulasi atau inspirasi. Nah, itu dia. Dan sebelum Anda berpikir negatif, manipulasi yang dia maksud ini adalah taktik yang kita lihat, ya, setiap hari di dunia bisnis. Tepat sekali. Mendengar kata manipulasi itu kan langsung kedengaran jahat ya. Tapi kalau kita lihat daftarnya dari materi Sinek, rasanya 99% marketing yang kita lihat setiap hari masuk ke salah satu kategori ini. Betul, ini udah kayak buku panduan bisnis. Mari kita bedah satu-satu. Yang paling umum itu harga. Obral besar-besaran, diskon 70%. Wah, sangat efektif itu. Sangat efektif untuk jangka pendek, tapi Sinek bilang ini seperti narkoba. Sekali pelanggan terbiasa diskon, mereka bakal susah beli dengan harga normal. Loyalitas nih bukan ke merek Anda. Tapi ke diskonnya, Tepat, ke diskonnya. saya jadi teringat kartu loyalitas di kedai kopi langganan saya. Saya rela loh jalan lebih jauh sedikit cuma demi dapat stempel ke-10 buat kopi gratis. Nah, itu contoh bagus. Dan apa yang terjadi saat Anda lupa bawa kartu itu? Atau pas kedai kopi baru di sebelah nawarin promo beli 4 gratis 1? Goyah sih. Pasti goyah. Tiba-tiba loyalitas Anda goyah kan? Itulah poin Sinek. Kedai kopi itu tidak membuat Anda loyal pada mereka tapi pada promosi mereka. Ini bentuk manipulasi kedua, promosi. Sifatnya transaksional. Begitu insentifnya hilang, ya udah, perilakunya juga hilang. Persis. Oke, itu yang transaksional. Tapi ada yang lebih dalam, yang mainin emosi kita. Misalnya ketakutan. Saya selalu ingat iklan asuransi yang nunjukin skenario terburuk kalau kepala keluarga tiada. Itu kuat banget tapi, ya ninggalin rasa cemas. Betul. Ketakutan itu motivator yang sangat kuat, tapi nggak membangun hubungan positif. Sisi lainnya itu aspirasi, yang janjiin Anda bakal jadi lebih keren, lebih kaya, atau lebih menarik kalau pakai produk mereka. Bedanya sama inspirasi, aspirasi ini fokusnya ke hal-hal eksternal ya. Benar. Terus ada tekanan sosial. Frase klasik 4 dari 5 dokter gigi merekomendasikan pasta gigi X. Kita beli bukan karena percaya penuh, tapi karena takut salah pilih atau takut ketinggalan dari orang banyak. Dan yang terakhir, yang menurut saya pembedaannya paling cerdas, adalah antara kebaruan dan inovasi. Sinek ini tegas banget soal ini. Oh iya, inovasi sejati itu mengubah industri, mengubah cara kita hidup, kayak iPhone pertama. Tapi kebaruan itu cuma penambahan fitur minor yang sifatnya sementara. Kayak kamera dengan megapiksel sedikit lebih tinggi gitu ya, cuma gimmick sesaat. Betul. Semua taktik ini, dari harga sampai kebaruan, punya satu biaya tersembunyi yang mahal banget. Erosi loyalitas. Sinek mendefinisikan loyalitas sejati itu sebagai kesediaan pelanggan untuk menolak penawaran yang lebih baik dari kompetitor demi tetap bareng Anda. Dan manipulasi nggak akan pernah bisa menciptakan ikatan kayak gitu. Tidak akan pernah. Oke, jadi kalau semua taktik umum ini adalah jalan buntu, yang cuma menghasilkan transaksi rapuh, lalu solusinya apa dong? Rasanya kita kayak terjebak. Tapi disinilah ide inti dari materi kita masuk. Sinek bilang kita nggak terjebak, kita cuma mulai dari tempat yang salah. Benar sekali. Sebagai alternatifnya, ia menawarkan sebuah kerangka berpikir yang sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa, yang ia sebut The Golden Circle atau lingkaran emas. Coba bayangkan target panahan dengan 3 lingkaran. Oke,
Di lingkaran paling luar ada what. Apa? Ini yang paling jelas. Semua perusahaan di dunia tahu apa yang mereka lakukan. Mereka jual baju, kasih jasa konsultasi, atau bikin software. Konkret, gampang dijelaskan. Satu lapis lebih dalam, ada lingkaran tengah. How? Bagaimana? Ini pembeda Anda. Mungkin proses manufaktur yang unik, budaya perusahaan yang spesial. Atau desain yang khas. Ini yang sering kita sebut unique selling proposition, kan? Betul. Beberapa perusahaan tahu bagaimana mereka melakukannya. Tapi di pusat target, di intinya, ada lingkaran terkecil dan terpenting. Why? Mengapa? Nah, ini bagian yang paling susah. Paling susah, Sinek menegaskan why ini bukan soal untung. Untung itu hasil, why itu tujuan, keyakinan, atau alasan keberadaan Anda. Kenapa perusahaan Anda ada di dunia ini? Kenapa orang lain harus peduli? Dan sangat sedikit organisasi yang bisa jawab pertanyaan ini dengan jernih. Sangat sedikit. Nah, pergeseran utamanya ada di arah komunikasi. Kebanyakan perusahaan itu komunikasinya dari luar ke dalam, dari yang paling jelas ke yang paling kabur. Bunyinya jadi kayak gini ya. Kami membuat komputer yang hebat. What? Komputer kami punya desain yang indah dan mudah digunakan. How? Mau beli satu. Terdengar logis, rasional, tapi Datar. Nggak ada percikan emosi sama sekali di sana. Rasanya kayak baca daftar spesifikasi produk aja. persis. Sekarang, coba bandingkan dengan cara para pemimpin dan merek yang inspiratif berkomunikasi. Beragam membaliknya, dari dalam keluar. Contoh klasiknya dari sumber kita itu Apple di bawah Steve Jobs. Oke. Mereka mulai dari why. Dalam segala hal yang kami lakukan, kami percaya pada menantang status quo. Kami percaya pada cara berpikir yang berbeda. Itu pernyataan keyakinan ya. Betul. Bukan tentang produk sama sekali. Betul. Setelah keyakinan itu disampaikan, baru mereka masuk ke hal. Cara kami menantang status quo adalah dengan membuat produk yang didesain dengan indah, sederhana, dan ramah pengguna. Dan baru di akhir, mereka sebut what-nya. Baru di akhir. Dan kebetulan, kami membuat komputer yang hebat. Mau beli satu? Lihat bedanya. Jauh sekali bedanya. Dengan urutan itu, komputer itu bukan lagi sekedar barang elektronik. Tepat. Ia jadi bukti fisik dari sebuah keyakinan. Anda nggak beli komputer, Anda beli sebuah identitas sebagai orang yang berpikir beda. Inilah inti mantra Sinek. Orang tidak membeli apa yang Anda lakukan, mereka membeli mengapa Anda melakukannya. Oke, sampai sini secara intuitif masuk akal banget. Tapi Sinek nggak berhenti di situ. Dia bikin klaim yang cukup berani dengan bilang kalau Golden Circle ini sebenarnya adalah peta biologis dari otak manusia. Nah, ini dia. Tentu saja ini bikin banyak orang, terutama ilmuwan, mengangkat alis. Benar, dan ini bagian yang paling sering diperdebatkan. Sinek memetakan lingkaran what dengan neokorteks, bagian otak kita yang lebih baru secara evolusioner. Neokorteks ini yang ngurusin pemikiran rasional, analitis, dan bahasa. Jadi ini yang memproses fakta, angka, dan fitur produk. Betul. Sementara why dan how, yang ada di inti, dia petakan ke sistem limbik. Ini bagian otak yang lebih tua, yang ngontrol emosi, perilaku, kepercayaan, dan semua pengambilan keputusan kita. Oke. Nah, kuncinya menurut Sinek, sistem limbik ini nggak punya kapasitas untuk berbahasa. Inilah yang menjelasin kenapa kita sering susah ngungkapin perasaan kita pakai kata-kata, atau kenapa kita bikin keputusan berdasarkan insting atau firasat. Kita sering bilang, entah kenapa, rasanya ini keputusan yang benar. Itu suara sistem limbik kita berarti. Itu dia. Menurut Sinek, keputusan dibuat di sana, terus neokorteks kita kerja keras buat merasionalisasikannya dengan bahasa dan fakta. Jadi, kalau sebuah merek cuma ngomongin what, mereka cuma ngomong ke neokorteks kita. Kita mungkin paham informasinya, tapi itu nggak mendorong tindakan. Bener. Tapi kalau mereka ngomongin why, mereka bicara langsung ke sistem limbik, pusat pengambilan keputusan kita. Itulah teorinya. Tapi ini kan memunculkan pertanyaan penting. Apa ini benar secara ilmiah? Nah, riset neuroscience modern nunjukin kalau penjelasan Sinek ini adalah penyederhanaan yang berlebihan. Ilmuwan kayak Lisa Feldman Barrett berargumen kalau otak itu nggak kerja dalam kompartemen terpisah kayak gitu. Jadi nggak ada otak emosional yang terpisah dari otak rasional. Tepat. Emosi dan logika itu saling terkait erat di seluruh jaringan otak. Beberapa kritikus bahkan menyebutnya pseudoscience. Wah, jadi gagasannya ini terbantahkan dong. Nah, ini yang menarik.
Meskipun penjelasan biologisnya mungkin udah usang atau kurang pas, prinsip psikologis di baliknya itu tetap sangat kuat. Oh gitu. Gagasannya sangat sejajar dengan karya pemenang Nobel Daniel Kahneman tentang sistem 1, yaitu berpikir cepat, intuitif, emosional, dan sistem 2, yaitu berpikir lambat, analitis, logis. Sistem 1 ini yang mengendalikan sebagian besar perilaku kita secara otomatis, kan? Benar. Dan komunikasi Y ala Sinek itu pada dasarnya adalah cara untuk bicara langsung ke sistem 1 itu. Jadi, secara fungsional, gagasannya tetap relevan. Kita bikin keputusan pakai emosi, lalu kita jelaskan pakai logika. Oke, mari kita tarik ini ke contoh nyata. Bagaimana Y yang jelas bisa bantu sebuah ide atau produk menyebar luas di pasar? Sinek pakai kerangka yang udah ada, yaitu hukum difusi inovasi. Kurva ini nunjukin gimana inovasi diadopsi oleh populasi. Ada innovators, early adopters, lalu mayoritas, dan terakhir laggards. Oke. Sinek berargumen untuk bisa mencapai pasar massal, Anda harus bisa ngelewatin titik kritis sekitar 15-18% penetrasi pasar. Dan untuk sampai di sana, Anda harus memenangkan hati para early adopters. Dan kelompok ini, para early adopters ini, mereka nggak beli karena fitur, kan? Mereka beli karena visi. Mereka mau jadi yang pertama coba sesuatu yang mereka yakini. Tepat sekali. Studi kasus dalam materi kita itu kontras banget. TiVo lawan Apple. TiVo punya teknologi revolusioner yang bisa jeda siaran TV langsung. Secara teknis, itu luar biasa. Tapi coba tebak, gimana mereka masarinnya? Mereka jual watt-nya. Kami punya alat perekam video digital baru. Alat ini bisa jeda siaran langsung, lewatin iklan. Saya bisa bayangin rapat direksinya. Para insinyur bangga banget sama teknologinya, sama watt-nya, sampai lupa sama elemen manusianya. Dan hasilnya, orang bingung. Mereka nggak paham apa bedanya sama VCR biasa. TiVo gagal total mencapai pasar massal. Sekarang bandingkan dengan iPod dari Apple. Mereka nggak jual pemutar musik dengan penyimpanan 5 GB. Mereka jual Y-nya, visinya. 1000 lagu di saku Anda. Itu bukan soal spesifikasi. Itu soal kebebasan, soal kontrol. Para early adopters berbondong-bondong beli, karena mereka beli visi itu. Sisanya, tinggal ngikutin. Oke, itu untuk produk. Gimana dengan kepemimpinan di dalam perusahaan? Sinek kenalin metafora yang bagus banget di sini, yaitu tes Seledri atau the celery test. Ini cara praktis buat nguji apakah keputusan Anda konsisten sama why Anda. Bayangin, why perusahaan Anda itu melakukan hal-hal yang sehat dan alami. Lalu Anda pergi ke supermarket buat beli produk bagi perusahaan Anda. Di sana banyak yang kasih saran ya, konsultan, kolega, investor. Betul. Ada yang nyaranin beli kue donat, ada yang nyaranin susu kedelai, biskuit Oreo, dan seledri. Kalau why Anda nggak jelas, Anda mungkin bakal beli semuanya. Sedikit kue, sedikit susu kedelai. Keranjang belanja Anda jadi nggak konsisten. Orang lain yang lihat jadi bingung, sebenarnya Anda ini yakinnya sama apa? Karena kalau why Anda jernih, sehat, dan alami, keputusannya jadi gampang banget. Anda cuma akan beli susu kedelai dan seledri. Anda bakal nolak donat dan Oreo meskipun ada diskon gede. Why Anda jadi filter yang kuat. Ini menciptakan otentisitas dan kepercayaan. Karyawan dan pelanggan jadi tahu persis apa yang mereka dapat dari Anda. Karena Anda konsisten. Saya paham soal tes Seledri ini untuk perusahaan yang masih kecil atau dipimpin langsung pendirinya. Tapi saya agak skeptis gimana ini bisa diterapkan di perusahaan raksasa global. Bisa nggak sih perusahaan dengan 100.000 karyawan punya satu why yang sama-sama diresapi? Anda baru saja menyentuh tantangan terbesar yang diidentifikasi Sinek. Dia menyebut masalah ini sebagai the split atau perpecahan. Dia menggambarkannya seperti kerucut. Di puncak kerucut ada pendiri, pemegang visi why. Oke. Di tengah yang lebih lebar ada manajemen senior. Yang ngerjamain visi itu jadi strategi how. Dan di dasar yang paling lebar ada karyawan yang ngerjain what sehari-hari. Waktu perusahaan masih kecil, puncaknya dekat sama dasarnya. Pendiri masih bisa ngobrol langsung sama pelanggan dan karyawan. Visinya terasa nyata. Tepat. Tapi seiring perusahaan membesar, kerucut itu meninggi. Jarak antara puncak dan dasar makin jauh. Sang pendiri terisolasi di ruang rapat dan komunikasi jadi terdistorsi. Dan saat pendiri itu akhirnya pensiun atau wafat, seringkali penggantinya adalah manajer hebat yang jago di bidang how atau what. Benar. Ahli efisiensi, metrik, harga saham.
tapi nggak punya koneksi emosional dengan why yang asli. Rasanya ini jebakan yang dialami hampir semua perusahaan sukses. Pendirinya pergi, lalu para akuntan atau ahli operasional ngambil alih. Merek yang dulu kita cintai tiba-tiba terasa korporat dan nggak punya jiwa. Tepat. Dan sumber kita berargumen, ini bukan cuma perasaan. Ini pergeseran strategis. Dashboard perusahaan berubah dari ngukur cinta pelanggan jadi ngukur laba per saham kuartalan. Perlahan tapi pasti why-nya menguap. Analisis Sinek menunjuk pada Walmart setelah Sam Walton wafat sebagai contohnya. Jadi setelah kita membedah semua ini, apa kesimpulan utamanya untuk Anda? Rasanya gagasan Start with Why ini adalah tentang pergeseran fundamental. Dari motivasi yang basisnya insentif, ke motivasi yang basisnya identitas. Benar, ini tentang menemukan alasan yang lebih dalam dari sekedar uang atau status. Dan ini bukan cuma berlaku buat perusahaan. Anda bisa menerapkan ini dalam kehidupan pribadi. Sinek nyaranin sebuah latihan sederhana buat nemuin why pribadi Anda. Oke, ini bagian yang penting. Gimana caranya? Ajak seorang teman yang sangat Anda percayai. Lalu tanyakan satu pertanyaan sederhana. Menurutmu, kenapa sih kita berteman? Kemungkinan besar, teman Anda akan jawab dengan atribut atau fakta. Karena kamu lucu, atau karena kita punya hobi yang sama. Itu jawaban dari neokorteks mereka kan? Logis dan faktual. Persis, tugas Anda adalah menggali lebih dalam. Untuk bicara ke sistem limbik mereka. Tanya lagi, oke, tapi apa dari kelucuan saya yang bikin kamu merasa nyaman? Terus gali sampai jawabannya bukan lagi soal apa yang Anda lakukan, tapi soal dampak yang Anda berikan. Mungkin akhirnya jawabannya jadi seperti, aku nggak tahu persis, tapi saat aku bersamamu, aku merasa terinspirasi. Nah, disitulah inti why Anda tersembunyi. Dari situ, why Anda bisa dirumuskan dalam sebuah kalimat sederhana. Ya itu, untuk kontribusi unik Anda sehingga dampak yang terjadi pada orang lain. Misalnya, untuk selalu menunjukkan kemungkinan baru sehingga orang lain terinspirasi untuk mengejar impian mereka. Tepat, mengetahui ini akan memberi Anda filter yang sangat kuat. Tes Ledri untuk hidup Anda, untuk membuat keputusan karir, memilih proyek, bahkan memilih pasangan. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain ya. Bukan, tapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Why Anda itu kompas internal yang menjaga Anda tetap otentik. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda, di era di mana kecerdasan buatan akan semakin banyak mengambil alih pekerjaan tugas-tugas teknis, analitis yang bisa diotomatisasi, mungkin why kitalah yang menjadi pembeda utama.